Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ayo Kita Belajar. Kali ini kita langsung aja lanjut ke topik berikutnya yaitu tentang tumbuhan. Nomor 11 teman-teman. Jadi silakan simak dulu baik-baik ya. 11. RNAi merupakan salah satu jenis RNA yang berperan dalam proses silencing. Proses silencing RNAi telah dipelajari dan disimpulkan dalam bagian berikut ini. Nah, kita lihat ya dulu gambarnya teman-teman. Ini agak kecil. Jadi kita zoom sedikit. Ini soalnya ya. Ini kalau misalnya mau dijawab dulu, silahkan jawab dulu. Baru kita cocokkan sama-sama. Nah, kita langsung jawab aja yang opsi A. RNAi cenderung memiliki cara kerja yang bersifat trans. Kita lihat ya, trans itu apa? Jadi dia tuh kayak, kalau misalnya cis kan dia cuma satu sisi doang ya. Kalau dia mau, contohnya begini. Molekul bekerja secara cis, itu cenderung dia cuma satu sisi. Maksudnya kayak, dia kalau misalnya di jalur ini, ya di jalur ini aja, nggak bisa dia pindah-pindah, misalnya gitu. Ini misalnya. Tapi kalau trans dia tuh bisa pindah-pindah dari satu sini, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini gitu. Jadi dia nggak punya dia punya lokasi spesifiknya, cuman spesifiknya agak lebih luas gitu. Jadi gitu teman-teman. Kita lihat bahwa di sini RNAi biogenesisnya ini yang biru ya RNAi-nya ya. Terus dia nempel di sini. Dan di sini juga si RNA-nya central cell-nya nempel di sini. Kita lihat juga ini RNA clusternya di sini. Sini pindah-pindah. Oh, ini nah dia. Jadi jawabannya adalah benar ya teman-teman karena si RNA ini dia bisa pindah-pindah gitu dia. Jadi dia dari sini mana tuh? Dia di sini dari sperm nuclei kan di sini terus dia pergi ke Excel juga kan. Nah, itu dia berarti trans gitu. Jadi dia bisa pindah gitu. Jadi kalau transposition silencing uh, ini kan beda-beda ya lokasinya di sini. Nah, ini silencingnya ada yang di male dan yang female kan. Jadi gitu. Kalau misalnya nanti di satu media nanti kita kasih ya sperm nuclei misalnya dan egg cell, maka kalau dikasih cukup satu RNAi doang supaya dia bisa untuk bekerja di dua sel ini. Cukup satu doang karena dia bersifat trans itu. Jadi untuk opsi A benar ya. Kemudian untuk opsi B, mobile RNAi ditargetkan untuk bekerja secara spesifik untuk sequence tertentu. Mobile. Kita lihat yang mobile ya. Mobile tuh bergerak ya. Jadi kalau misalnya RNA ini kan sebenarnya berfungsi sebagai silencing. Jadi kita jawab secara logika aja teman-teman. Jadi kan RNAi kan fungsinya sebagai silencing ya. Tadi kan sudah dibilang di sini. Nah, RNA ini berperan dalam proses silencing. Nah, kalau misalnya dia tidak spesifik ya kerjanya, maka otomatis dia bisa bekerja kepada sel lain. Artinya apa? Dia bisa mempengaruhi sel lain atau sequence yang lain kalau misalnya dia tidak spesifik. Nanti yang misalnya mau di silent sperm nuclei mungkin sequence A misalnya, nanti malah kalau misalnya dia nggak spesifik malah dia nempelnya di B atau C gitu. Nanti kan prosesnya bakal menjadi terganggu. Maka otomatis seharusnya dia ini bersifat spesifik gitu teman-teman. Jadi untuk opsi B itu benar karena kalau misalnya dia nggak spesifik nanti bisa mempengaruhi segmen atau sekuens lain itu kerjanya. Kemudian opsi C, RNAi kemungkinan mampu mengarahkan modifikasi yang bersifat epigenetik. Nah, epigenetik itu apa? Epigenetik itu adalah modifikasi di luar segmen, di luar DNA gitu. Modif di segmen eh, luar segmen basan nitrogen gitu. Misalnya dia modifikasi di bagian misalnya UTR-nya atau apakah gitu kan, atau tudungnya, atau ekornya, itu termasuk dalam epigenetik teman-teman. Dan AI kemungkinan mampu mengeluarkan modifikasi. Kita lihat dulu ya teman-teman. Ini
ini mobile tadi ya, mobil CRNA ini dia bisa nempel di sini ya, di Agon ya, dan dia akan menghambat 5 msc ini. Kalau di Excel juga sama, 5 msc. Dia menghambat PTGS dan TGS. Nah, tapi kalau di OOSID ya, OOSID pingpong cycle, jadi dia tuh berputar-putar gitu. Nah, kalau misalnya modifikasi bersifat epigenetik, RNAi, duh, bentar ya teman-teman, si RNA biologi, transposon. Oh iya teman-teman, dia dia modifikasinya epigenetik karena dia modifikasinya di transposon teman-teman, bukan di segmennya. Jadi untuk si C benar. Kemudian untuk opsi D, jika TGS dihilangkan, proses silencing masih dapat bekerja pada transposon gametofit jantan maupun betina. Kita lihat kalau misalnya apa mana tadi TGS itu dihilangkan. Nah, sebenarnya TGS itu ini seperti katalisator untuk menghambat ini teman-teman 5 ms ini. Nih. Maka otomatis kalau misalnya dihilangkan, ini tidak bisa bekerja ya. Karena TGS ini kan dia berperan ini membantu penghambatan 5 ms ini. Ini juga TGS. Kalau misalnya PW dia tidak dapat bekerja. Ini juga TGS transposonnya dia tidak bisa bekerja kalau misalnya dia dihilangkan karena ini memerlukan semacam bukan katalisator sih teman-teman kayak pembantu gitu. Jika TGS dihilangkan, proses silencing masih dapat bekerja pada transposon gametofit jantan maupun betina. Ya, yes. Jadi dia tidak bisa karena butuh TGS. TGS itu molekul katalisator atau no ya? Sebentar ya. TGS itu PTG TGS. Hmm. Ya, jadi karena dia di sini selalu ya, selalu ada TGS-nya. Dia kan dia nggak perlu, dia harus ada gitu. Nggak boleh nggak ada karena dia butuh seperti fotosintesis teman-teman. Di atas reaksinya itu kan ada anu ya, cahaya. Itu berarti dia harus butuh cahaya supaya dia bisa melakukan mengubah produknya menjadi reaktan itu. Jadi untuk opsi D itu salah ya. Jadi untuk kesimpulannya adalah untuk opsi A benar, opsi B benar, opsi C benar, dan opsi D salah. Nah, jadi sekian dulu pembahasan untuk kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.